Assalamualaikum Meredos. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik subscribe, like, thank you, syukria. Jadi kasus kematiannya Sushant Singh Rajput ini sudah ditangani oleh pihak CBI. Dan anggota CBI itu ada 15 orang, mereka terdiri dari 5 tim. Tim pertama itu bertugas untuk menginterogasi para orang yang dicurigai dalam kasus ini. Terus tugasnya tim kedua itu untuk memindai file kasus kematiannya Sushant Singh Rajput. Lalu tim ketiga bertugas untuk menyelidiki fakta-fakta yang ditutup-tutupi. Tim keempat itu bertugas untuk membuat reka ulang adegan. Lalu tim kelima itu tugasnya untuk mempelajari bukti forensik. Akhirnya kemarin teman sekamarnya Sushant yaitu Siddharth Pitani itu dipanggil lagi oleh pihak CBI. Dan juga ada Neeraj Singh, itu juru masaknya si Sushant, itu dipanggil lagi. Dan pihak CBI menemukan ada ketidakkonsistenan antara pernyataan si Neeraj sama si Siddharth ini. Jadi mereka sebelumnya menyatakan apa pada pihak polisi Mumbai dan polisi Bihar. Terus pas diinterogasi lagi sama pihak CBI, mereka juga menyampaikan fakta-fakta yang berbeda. Ini kayak semacam auto text gitu ya, kayak udah di setting, kamu harus ngomong ini, harus ngomong ini. Akhirnya ya sesuai lah, seperti hafal-hafalan ya, lama-lama juga lupa kan. Si Rhea menyatakan bahwa Sushant itu menderita klaustrofobia. Klaustrofobia itu adalah rasa takut terhadap tempat-tempat yang sempit atau terhadap hal-hal yang sangat membuat kita terdesak gitu. Wow. Akhirnya Ankita Lokhande lagi-lagi membantah pernyataannya si Rhea. Dan si Rhea akhirnya dituntut dengan pasal berlapis nih oleh pihak keluarganya si Sushant. Yang pertama kan tentang pencucian uang ya. Dan yang kedua ini adalah yang baru-baru banget, yang masih hangat. Si Rhea dituntut atas dugaan memberikan obat-obatan terlarang kepada Sushant Singh Rajput. Akhirnya CBI menggandeng Biro Pengendalian Obat di India untuk melakukan interogasi juga terhadap si Rhea Chakraborty. Dan setelah percakapan WhatsApp-nya si Rhea dipulihkan lagi oleh CBI, baru ketahuan ternyata si Rhea ini sering banget kontak-kontakan ya, salah satunya dengan si Mahesh Bhatt, kemudian juga dengan pengedar narkoba cuy. Wow. Ya dia nanyain obat-obatan, dan ya obat-obatan itu untuk siapa lagi ya? Kalau bukan dia konsumsi sendiri ya berarti salah satunya ya dikasih ke Sushant. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah kesaksian orang yang dimintai tolong untuk membuka pintu kamarnya si Sushant. Namanya Rafiq Sheikh. Dia mengatakan dia tidak diizinkan untuk masuk ke dalam kamar. Jadi dia memang disuruh untuk membuka kuncinya pintu tersebut. Setelah itu dia dilarang buka pintunya. Jadi benar-benar kalau kuncinya udah kebuka, sudah pekerjaanmu selesai dan kamu diberi uang. Go home gitu. Dia mendapat bayaran 2.000 rupiah dan ya setelah itu ya udah kelar. Dia bahkan nggak tahu rumah siapa yang dia datangi, pintu kamar siapa yang dia berusaha buka ini ya kan. Sampai sekarang itu yang membuat pihak keluarga Sushant itu geram itu adalah hasil postmortem itu nggak diberitahukan jam berapa dia meninggalnya. Jadi nggak ada waktunya dia tuh meninggalnya kapan gitu. Bahkan ada jeda 10 jam itu tubuhnya nggak diautopsi. Jadi ya nggak tahu nih ini ada racun kah di dalam tubuhnya, atau karena menurut tim medis racun itu hanya bisa bertahan kurang lebih 6 jam di dalam tubuh mayat. Jadi setelah itu ya tidak bisa diidentifikasi. Ini langsung hujan loh aku ngebahas Sushant. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya. CBI ini benar-benar harus kerja ekstra keras karena banyak banget fakta-fakta sebelumnya atas kematian Sushant itu yang gimana ya, yang kurang detail gitu loh. Terus kayak ada yang disembunyikan. Seperti yang baru-baru ini digugat oleh keluarga Sushant adalah di laporan postmortem itu nggak ada waktu tepat kapan meninggalnya Sushant. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pihak CBI juga agak merasa kesulitan nih untuk melihat foto-foto ataupun hasil uji lab dari almarhum Sushant karena sampelnya itu nggak banyak yang diawetkan. Dan foto-foto jenazahnya Sushant yang diambil oleh pihak forensik Mumbai itu fotonya tuh seadanya gitu katanya. Jadi nggak terlalu rinci gitu, nggak terlalu detail. Justru
foto-foto mayatnya Shushan yang lebih detail itu diambil oleh pihak di luar forensik. Jadi banyak banget penyebar foto-foto jenazahnya Shushan. Kita juga sebagai fansnya gitu gregetan nggak sih, kayak yang ini apa sih sebenarnya yang ditutup-tutupi, ya kan? Sehingga CBI juga akhirnya kerjanya makin berat gitu kan ya, karena dia benar-benar mulai dari nol banget, walaupun sebelumnya sudah ditangani oleh pihak kepolisian Mumbai. Rhea akhirnya digugat dengan pasal berlapis oleh pihak keluarganya Shushan. Yang pertama itu mengenai pencucian uang, kemudian yang kedua adalah pemberian obat-obatan terlarang. Pihak Rhea mengaku kliennya atau si Rhea ini nggak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Tapi setelah data di teleponnya dipulihkan, itu banyak banget chatnya dia. Yang pertama itu chatnya pada bulan November 2019. Rhea itu chat dengan namanya Jaya Saha. Dia itu adalah talent manajernya si Rhea. Dia tuh kayak ngasih tahu cara untuk memberikan obat kepada si Rhea. Entah ya itu obat untuk siapa. Dan beberapa kali Rhea itu melakukan panggilan telepon ke Jaya Saha. Bahkan sebelum Shushan ditemukan meninggal itu dia juga menelpon Jaya Saha. Entah ya dia ngomongin apa. Dan yang terbaru itu pada April 2020, Samuel Miranda itu mengirim pesan kepada si Rhea. Dia mengatakan bahwa barangnya hampir selesai, apakah dia harus mengambilnya atau enggak. Dan dia itu menyebutkan barang yang diambil itu adalah has and but. Entah ya pronunciation-nya bener nggak tuh, tapi itu tuh adalah sejenis narkoba gitu. Jadi emang ada beberapa kali telepon keluar dan chat yang mengarah ke penggunaan obat-obatan terlarang. Makanya nih si Rhea akhirnya dituntut lagi dengan pasal penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Nah, yang terbaru ini si Rhea itu diwawancarai oleh salah satu televisi di India, dan di situ banyak banget pernyataannya dia yang aku sendiri tuh jadi geram gitu dengarnya ya. Yang pertama dia itu menyebutkan bahwa ya salah satunya si Shushan itu punya fobia terhadap tempat-tempat yang sempit semacam itu kan ya, dan itu akhirnya dibantah oleh Ankita Lohande. Lalu yang bikin aku makin gedek adalah dia mengatakan bahwa Shushan ini jauh sebelum mengenal si Rhea, dia sudah memakai rokok ganja. Oh my god. Kayak yang ini kalau misalnya ini tuh bohongan nih Rhea, pernyataanmu nggak ada faktanya, nggak ada buktinya. God, semoga berlapis-lapis deh pasal yang menjeratmu Rhea. Tapi anehnya juga ini ada yang mendukung si Rhea sampai bikin tagar hashtag Justice for Rhea. Jadi entah ya itu adalah akun anonim atau bukan, tapi yang pasti ada segelintir orang yang mendukung si Rhea dan berharap keadilan untuk si Rhea. Jadi kita lihat aja nih ya, setelah semua bukti-bukti, semua fakta-fakta diungkap oleh CBI, masih adakah tagar itu, masih adakah tagar yang mendukung si Rhea Chakraborty? Kan banyak banget spekulasi yang berkembang yang mengatakan bahwa setelah Rhea itu masuk ke dalam kehidupan Shushan, dia benar-benar merubah semuanya dari kehidupan Shushan, terutama staf-staf yang bekerja pada Shushan itu benar-benar dia rombak, dia ganti. Salah satunya dia memperkerjakan Samuel Miranda, tapi akhirnya si Rhea membantah, yang dia bilang bahwa Samuel Miranda itu yang memperkerjakan adalah kakaknya si Shushan sendiri. Sedangkan si Siddharth Pitani itu dia mengatakan bukan dia yang memasukkan Siddharth Pitani ke dalam kehidupannya Shushan, tapi justru Siddharth itu sudah lama banget kenal sama Shushan jauh sebelum Rhea masuk ke dalam kehidupan Shushan. Ya kita nggak tahu ya gimana di belakangnya ya, tapi yang pasti semoga aja air mata yang dia keluarkan pada saat dia wawancara itu benar-benar tulus dari hati, tulus karena dia emang ngerasa bersalah maybe ya, karena sudah menjadi salah satu dalang atau gimana, who knows ya kan. Semoga aja air matanya itu tulus, tapi ya walaupun agak susah ya dicari ketulusan dari air matanya si Rhea ini. Jadi benar-benar tim CBI ini harus bekerja ekstra keras. Pokoknya semangat terus tim CBI. Kami sangat berharap banyak atas hasil investigasi tim CBI
Semoga semuanya segera terungkap, ya kan? Sudah banyak banget fakta-fakta yang akhirnya muncul. Semangat terus tim CBI, pasti fakta itu akan terungkap. Justice for Sushan. Jadi terima kasih udah nonton update terbaru ini. Kalau kalian mau diskusi seperti biasa, tinggalkan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai berjumpa di video selanjutnya.